1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan doa bersama-sama. Silakan ketua kelas Akil memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa supaya agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak sekarang? Baik. Oke, kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada siapa? Ubed. Sama Tony. Iya. Moji. Oke. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, yang membawa HP, buku yang tidak digunakan segera dimasukkan ke tas terlebih dahulu atau lacinya terlebih dahulu. Oke. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang eksponen. Jadi tepatnya mengenai sifat-sifat eksponen. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu kooperatif tipe STAD. Nah, berhubung ini diskusi kelompok, nah Ibu sudah membuat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di tengah. Bu, saya pindah kelompok boleh? Kenapa sih? Gak apa-apa, pengen. Kelas aja, Kak. Iya, pindah kelas aja. Iya, pindah kelas aja. Terlalu bersama dulu. Berhubung ini mengenai diskusi kelompok yang diharapkan kalian bekerja sama dalam tim, karena keberhasilan dalam tim adalah kerjasama yang baik dalam tim tersebut. Nanti hasilnya juga akan baik. Untuk itu dipersiapkan dan baik pembelajaran bukunya. Untuk persepsinya tentang eksponen. Apakah kalian masih ingat mengenai konsep bilangan berpangkat atau konsep eksponen? Ingat? Lupa. Oke. Sabu. Jana, Ibu minta maju ke depan. Jadi kertas ini. Nah, kertas ini sebelum digunting ada berapa kertas? Satu. Berarti guntingan pertama itu ada 1. Untuk guntingan sebelum digunting ya, dia 0 berarti. Sekarang guntingan pertama. Sekarang kita gunting menjadi 2. Kita gunting bagian simetris ini. Sekarang jadi berapa? 2. Oke, jadi 2. Sekarang guntingan kedua. Oh, di luar mulu. Jadi berapa? 4. Waduh. Terus spidolnya, Bu. Ganti, Bu. Guntingan selanjutnya yaitu guntingan ketiga berarti. 8. Lagi guntingan ketiga. Di luar mulu. Konsep sama suruh praktek. Habis Fikri. Ada berapa? 4 berarti? 11. Oh, bisa ya? Bisa. Wow, Ya, jadi terima kasih Jana. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita ketahui dari sini, kita dapatkan 1 ini sama dengan 1, kemudian 2. Sebelum kita potong. Yang kedua kita dapatkan 2. Kemudian untuk 4 kita dapatkan 2 kali 2. Dan untuk 8 kita dapatkan 2 kali 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 1. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3. Dan sedangkan ini 2 pangkat 0. Ingat ya, 1 karena sebelum digunting. Nah, untuk konsep bilangan berpangkat, di mana A pangkat N, untuk A merupakan bilangan pokok atau basis, kemudian yang N merupakan eksponen atau pangkat, di mana A pangkat N itu sama dengan A perkalian A sebanyak N.
Untuk motivasinya, materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah bilangan berpangkat dan dikembangkan sampai dengan bilangan berpangkat bulat negatif 0. Oke, apa ini? Galaksi. Motivasi. Tata surya. Nah, ini bumi, ini matahari. Nah, ini matahari, ini planet Neptunus. Nah, kita mempunyai jarak matahari sampai Neptunus. Matahari sampai Neptunus Wow, sekali. itu 4,5 miliar kilometer. Sedangkan jarak bumi matahari sampai bumi itu 150 juta kilometer. Terusnya ini merupakan atom litium. Nah, atom litium itu mempunyai 1,52 angstrom, di mana 1 angstrom ini 0,00001 meter. Nah, sehingga kalau kita jadikan ke bentuk 1,52 angstrom ini menjadi 0,0000125 meter. 152 meter. Oke, dapatkah bilangan-bilangan sangat besar atau yang sangat kecil itu ditulis dengan sederhana? Bisa. Oke, contoh jarak matahari sampai bumi tadi 150 juta kilometer. Kalau kita jadikan yang lebih sederhana menjadi 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Nah, untuk jari-jari atom litium itu 1,52 angstrom atau 0,0000152 meter. Dimana kalau kita jadikan sederhana menjadi 1,52 kali 10 pangkat negatif 10 meter. Nah, jika kalian bisa mempelajari materi pada bab ini, yaitu mengenai bilangan berpangkat ini, maka kalian akan bisa menyelesaikan suatu masalah mengenai permasalahan yang berhubungan dengan bentuk eksponen. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu pertama menyatakan bilangan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Dan yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat eksponen. Yang ketiga menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan masalah matematika. Oke, kita masuk ke materi. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama sifat perkalian bilangan berpangkat. Di mana A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Di mana kita buktikan. Nah, A ini sebanyak M faktor dikalikan A sebanyak N faktor menjadikan perkalian A sebanyak N tambah N faktor sehingga terbukti. Terus sebagai contoh kita mempunyai 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Untuk yang kedua kita mempunyai sifat pembagian bilangan berpangkat, di mana A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat N kurangi M. Untuk buktinya kita mempunyai pembagian yaitu banyak perkalian A sebanyak M dibagi dengan perkalian A sebanyak N. Yang kita dapatkan A pangkat M kurangi N sehingga terbukti. Untuk contohnya sebagai berikut. Nah, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya yaitu sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Kita mempunyai A pangkat M dikali pangkat N. Kita mempunyai dihasilkan A pangkat N kali N. Untuk buktinya, nah perkalian A sebanyak M faktor. Nah, perkalian A sebanyak M faktor dikali dengan sesamanya A perkalian A sebanyak M faktor sebanyak N faktor. Sehingga kita mempunyai perkalian A itu sebanyak M kali N faktor sehingga terbukti. Untuk contohnya kita mempunyai contoh 2 pangkat 3 dikali pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5. Kita mempunyai 3 kali 5 untuk pangkatnya sehingga 2 pangkat 15. Kemudian yang keempat sifat pangkat dari perkalian bilangan.
Kita mempunyai A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk contohnya, nah 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian kelima, sifat pangkat dari pembagian bilangan. A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk buktinya kita mempunyai A per B perkalian A per B dikalikan sesamanya sebanyak M faktor. Sehingga jadi kita mempunyai A pangkat M per B pangkat M sehingga terbukti. Untuk contohnya 5 per 3 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Dan bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk buktinya A pangkat 0 sama dengan A pangkat M kurangi M. Ini merupakan sifat pembagian bilangan berpangkat. Sehingga kalau kita jadikan pecahan, nah seperti ini, banyak perkalian A sebanyak M faktor dibagi dengan perkalian A sebanyak M faktor, sehingga kita dapatkan 1 sehingga terbukti. Nah, untuk contohnya 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Meskipun itu kita mempunyai 1000 pangkat 0 atau 2003 pangkat 0 itu tetap hasilnya 1. Untuk bilangan berpangkat negatif, nah kita mempunyai A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, untuk contohnya kita mempunyai 2 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sampai sini paham? Paham. Untuk penerapan eksponen, kita mempunyai contoh cerita. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 10 bakteri pada sepotong makanan dan menemukan bakteri ini membelah menjadi 2 setiap setengah jam. Nah, ini tentukan banyaknya bakteri setelah 2 jam pertama. Kita jawab. Nah, kita lihat tabel untuk sebelumnya. Nah, kita jadikan 10 ini jadi X. Jadi sebelumnya mula-mula kita jadi 0, ini menjadi 0 jam. Setiap setengah jam membelah menjadi 2 sehingga sampai 2 jam. Ya, kita punya banyak bakteri mula-mula yaitu X sama dengan 10. Jadi banyaknya bakteri setelah 2 jam adalah 2 pangkat 4 dikali 10. Oke, kita membuat diskusi kelompok. Ibu bagikan LKP-nya. Untuk kelompok 1, kelompok Nomor 1, Bu. kelompok 3. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau ada yang mau bertanya kepada Ibu, silakan. Bu, ini gimana, Bu? Nggak selesai? Bentar, Bu. Bentar, Bu, sedikit lagi. Udah Bu. Untuk perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan. Oke. Untuk mempresentasikan, untuk menulis di papan tulis. Ada. Lo, ayo lo. Sistem prestasi. Baik, jangan sama. Sekarang tanpa juga. Prestasi. Ayo. Suruh Dewi dulu. Sudah berprestasi meninggal. Ayo. Ayo, lu. Sudah Bu. Silakan duduk. Tapi anak pintar.
Apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama ya. Oke, sekarang Ibu mempunyai kuis. Kuis. Ice breaking dulu ya. Sekarang berdiri. Betul. Berdiri. Ais. Pakai es gak, Bu? Silakan digenggam tangannya. Pakai es gak, Bu? Tenang tangan, geng. Oke, silakan. Tangannya masih rentak. Sama kelompoknya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. kuisnya dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Ayo, Ayo. Soalnya contekan ya, Bu ya. coba kerja. Oh iya, Bu. Ayo Nur nyontek, ayo. Ya, Ibu hitung dari sampai 3, nanti diangkat kertasnya. Sudah selesai waktunya. 3, 2, 1 diangkat. Itu, Bu. Ya. Sekarang kita koreksi. Hitungnya dengan tenang. Ya, gak apa-apa. Itu jawaban kuis pertama nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan dikoreksi. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, salah satu. Betul, semua, Bu. Ada salah, Bu. Salah satu, Bu. Nomor 4. Sudah ada poinnya, silakan dipoin. Nah, untuk penilaian kelompoknya, Ibu kalian rata-rata nilai kelompoknya, nah itu berapa? Jadi kalau anggotanya ada 5 nanti dibagi 5. Kelompok 1 nilainya berapa? Rata-ratanya kelompok 1 84. Kelompok 2 87. 87. Kelompok 3 81. Kelompok 4 88, Bu. Kok bisa ini? Nah, tadi kan Contekan sudah itu lompat. ada nilai kelompok, kita dapatkan kelompok 4 mempunyai nilai paling tertinggi. Nilai pelajaran. Bilang, Bu. Kesimpulannya pada hari ini yaitu kita mempunyai sifat-sifat eksponen, yaitu 1 apakah M kali N sama dengan apakah M tambah N. Nah, ini hingga kesimpulan nomor 7 yaitu A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat N. Gimana belajar hari ini? Sekali, Bu. Tidak dapat hadiah, Bu. Yaitu tadi pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, kita mengakhiri. Sekian dari Ibu, ada kesalahannya, ada kurangnya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Komentar dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Suci Indah Setiawati sudah mempresentasikan materi eksponen dengan model STAD. Sebelum saya mau tanya dulu. Tadi ketika dibagi kelompok, apakah guru tadi membimbing kelompok?
di kelompok, iya disuruh apa kayak kelompoknya di sini di sana gitu. Ya itu kan hanya kelompok A di sini. Maksudnya membimbing itu kayak keliling kemudian ada yang cerita enggak? Iya ngecek. Cek juga. Belum menyampaikan materi selanjutnya benar nggak sih? Belum ya. Iya benar ya. Itu aja sebenarnya yang catatan dari saya. Selebihnya udah pas, modelnya juga sedikit kelihatan STAD-nya. Tadi STAD itu ada kayak penghargaan ya, penghargaan dikasih hadiah, terus ada kuis juga lanjutannya. Ya, itu aja. Ada tanggapan? Cukup ya? Iya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, di wabarakatuh. sini saya akan mengomentari saudari Suci Indah Setiawati. Dari kelebihannya, penampilannya sudah bagus karena penampilannya sudah matang. Kemudian penyampaian materinya juga sudah bagus, sudah jelas. Akan tetapi di kekurangannya saat menjelaskan materi itu kurang berbagi pandangan dengan siswa, sehingga terlalu banyak melihat ke proyektor. Kemudian untuk suaranya juga kurang stabil, awalnya rendah, terus tinggi, terus rendah lagi. Dan yang keempat, tadi belum menyampaikan tugas rumah ya Mbak? Belum. Sama materi selanjutnya. Belum. Sudah, itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengomentari saudara Suci Indah. Nah, untuk kelebihan dari micro teachingnya Mbak Suci di sini yakni satu materinya itu mudah dipahami. Kemudian yang kedua yakni tahapannya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yakni tata busananya sudah rapi. Kemudian untuk kekurangannya itu sama seperti Mbak Ana, yakni interaksi kepada siswanya itu kurang. Kemudian belum disampaikan materi selanjutnya dan tugas rumah belum diberikan, serta itu suaranya kurang jelas. Itu saja. Oke, terima kasih dari para komentator untuk komennya. Akan saya jadikan evaluasi untuk selanjutnya. Terima kasih.